Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Eh, ya udah lama banget ya nggak upload video karena ya lagi nggak mood aja dan ya ini tiba-tiba balik lagi pengen bikin video. Kali ini topiknya adalah kalkulus, lebih tepatnya kalkulus 2 dan di sini aku bakal ngebahas tentang turunan dan integral nantinya. Di sini bakal fokus ke fungsi transenden dan logaritma ya. Ya ini untuk bagi kalian yang dari ITS mungkin sangat setidaknya membantu sedikit lah ya karena aku soalnya ngambil dari buku kalkulus 2 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ini latihan 1.1 halaman 29. Oke, mungkin itu aja kali ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya, pembahasannya. Oke, di sini aku langsung lompat ke soal-soal yang berkaitan sama turunan sama integral. Jadi kemungkinan nggak semua soal bakal aku bahas. Kita fokusnya ke turunan sama integral aja. Oke, kita yang A. Oke, di sini yang A di sini ada Y sama dengan ln 3x. Ini masih simpel, jadi turunannya ya dy dx. Aku anggap kalian setidaknya udah tahu ya apa namanya teori dasarnya. Mungkin nanti aku bikin video sendiri buat penjelasan singkat. Jadi kalau turunan ln itu dia bakal 1/3x dikali 3 ya, berarti nanti 1/x karena nanti dia ini chain rule sebenarnya. Jadi kan ya kalau misalnya ada ln x turunannya itu adalah 1/x. Kalau misalnya dia ln u ya, maka turunannya nanti 1/u du dx. Ini kasus sama kayak yang A ini. Oke, itu mungkin singkatnya gitu aja dulu. Oke, aku lanjut dulu ke yang B ya. Oke, di sini ada Y sama dengan ln min 3x pangkat 2 plus 1. Berarti dy dx itu bakal 1/min 3x kuadrat plus 1 dikali ya turunannya ini yang di dalamnya. Kita pakai chain rule ya. Plus 1. Nanti dapatnya adalah minus 6x per min 3x kuadrat plus 1. Oke. Sekarang kita C. C di sini adalah y equals ln x pangkat 4. Nah, ya kebanyakan di sini sebenarnya chain rule aja sih. Dia masih basic banget sebenarnya. Ln x pangkat 3 dikali 1/x. Kalau kita rapiin nanti jadinya 4/x ln x dipangkatin 3. Oke, yang D. Oke, nanti soalnya mungkin bakal taruh di deskripsi kali ya. So, Y itu adalah D itu Y sama dengan x kuadrat dikali ln x kuadrat plus 1 yang dikuadratin. Oke. So, ini pakai product rule ya. Aturan perkalian. Jadi kita dy dx di sini itu adalah, jadi kita turunin dulu si x kuadratnya, ini adalah nanti jadinya 2x kita kali dengan si ln-nya ini x kuadrat plus 1 dikuadratin plus di sini masih x kuadrat, ini turun ke depan ya, 2 nya ini pangkat 2 nya 2 kali ln x kuadrat plus 1, nah dikali turunan si ln-nya ini ddx ln x kuadrat plus 1. Itu sebenarnya kalau ini
ini kan kuadrat, ini kuadrat. Sebenarnya kalian bisa apa namanya, kuadratnya dikeluarin gitu biar lebih mudah aja sih. Tapi ya sama aja sih caranya. Oke, kita lanjut aja. Oke, berarti nanti masih tetap ya 2x dan x kuadrat plus 1 dikuadratin plus 2x kuadrat kali ln x kuadrat plus 1 dikali 1. Ini aku langsung aja ya, turunan ln x kuadrat plus 1 itu nanti jadinya 2x per x kuadrat plus 1. Oke, sekarang kita tinggal rapiin aja, mungkin kita bisa faktorin kali ya. Di sini nanti jadinya apa? 2x dikali ln x kuadrat plus 1 dikali didapatnya ln x kuadrat plus 1 ditambah 2x kuadrat per x kuadrat plus 1. Oke, ini ya. Ini aku faktorin aja. Ini 2x kan, di sini ada 2x, di sini juga ada 2x. Jadi dia keluar. Juga ada ln x kuadrat plus 1, di sini juga ada ln x kuadrat plus 1, jadi dia keluar. Jadi difaktorin aja. Biar biar rapi aja. Kalau nggak mau difaktorin juga nggak masalah sih. Oke, kita lanjut ke yang E. E di sini adalah Y sama dengan ln dalam kurung x per 1 plus x kuadrat. Kita di sini bisa pakai identitas bukan sih, properti ya, properti ln. Yang mana kalau dia dalamnya pembagian, kita bisa pecah logaritmanya, itu adalah ln x dikurang ln 1 plus x kuadrat ya. Oke, ini jadinya turunannya lebih gampang ya. Berarti turunan ln x apa? Itu adalah 1 per x, oke, dikurang turunan si ln 1 plus x kuadrat. Itu adalah 1 per 1 plus x kuadrat dikali ini turunan dalamnya ini ya. Aku tulis aja deh, d per dx turunan yang di dalamnya. Ini aturan rantai ya. Oke, nanti jadinya dapatnya 1 per x dikurang 2x per x kuadrat plus 1. Ini aku balik aja sih, sama aja sebenarnya. Oke, jadi itu jawabannya. Oke, yang F sekarang. Oke, dari A sampai E ini, kalau kalian notice ya, semuanya ini pakai ada bukan pakai aturan rantai ya. Ada pakai aturan rantai gitu. Jadi intinya adalah materi dari kalkulus 1 ya, kayak basicnya gitu dasarnya, aturan rantai, aturan perkalian, pembagian, itu jangan dilupain karena ya di kalkulus 2 itu bakal kepake banget, pasti kepake gitu. Oke, lanjut lagi. Yang F di sini adalah Y sama dengan sin dalam kurung 5 per ln x. Bener nggak ya soalnya? Oh ya. Oke, jadi dy per dx. Nah, ini aturan rantai lagi ya. Jadi turunannya sin apa? Cos kan? Cos dalam kurung, dalamnya tetap ya, ln x. Kita kali dengan turunan yang ada di dalamnya ini, ddx 5 per ln x. Oke. Kalau kalian notice ya, ini tuh sama aja kayak 5 per ln x ya, aku terus ulang, ini sama aja kayak 5 dikali ln x min 1, oke? Berarti turunannya adalah nanti jadinya, tulis dulu cosnya 5 per ln x dikali minnya turun ke depan ya, berarti nanti jadinya min 5 per nanti ini min 1 kurang 1 gitu kan, berarti ln
X kuadrat. Oke. Sekarang kita tinggal rapiin aja. dy dx dapatnya min 5 per sorry. Oke, maaf. Nah. Oke, jadi kan ini kurang ya, harusnya kita kali lagi gitu dengan turunan si ln x, berarti nanti dikali 1 per x ya, turun rantai gitu ya. Oke. So berarti nanti jadinya dy dx min 5 per x dalam dikali ln x kuadrat dikali cos 5 per ln x. Oke, hampir aja salah ya, mungkin tadi agak ya. Jadi kan ini pangkat min 1 ya, pakai aturan rantai minnya turun ya kan, terus dikurang gitu, jadinya min 2 kan. Nanti kita turunkan lagi yang di dalamnya gitu, turunnya ln x apa, 1 per x tadi ya. Oke. Next kita ke yang G. G itu soalnya adalah Y sama dengan cos ln x. Oke, nah ini lumayan simpel ya. Jadi dy dx itu adalah turunannya cos apa? Turunan cos adalah min sin ya. Min sin dalam kurung ln x. Turunannya ln x adalah 1 per x. So, jadinya adalah ini nanti min sin ln x per x. Oke. Ya, sejauh ini turunan sebenarnya selama kalian paham atau ingat teori dasarnya, ya bakal gampang sih ngerjainnya. Beda dengan integral yang mana itu lebih sulit. Oke, yang H itu Y sama dengan ln nilai mutlak dari x pangkat 3 minus 7x kuadrat min 3. Nah, di sini mungkin agak ada yang bingung ya. Nilai mutlak gimana gitu turunannya. Sebenarnya ya turunin aja gitu. Di sini kita bisa hiraukan lah istilahnya tentang nilai mutlak ya. So, dy dx itu sama dengan 1 per ya. Pokoknya turunan ln itu dia 1 per gitu. 1 per yang ada di dalamnya ini x pangkat 3 kurang 7x kuadrat ya. Min 3-nya 0 gitu kan, turunan dari sebuah konstanta 0. Dikali turunan dari yang di dalamnya ini, ddx x pangkat 3 minus 7x kuadrat min 3 gitu. Ntar dapatnya itu adalah 3x kuadrat minus 14x ya per x pangkat 3 ini harus tadi ada min 3 ya, maaf x pangkat 3 minus 7x kuadrat min 3. Oke, ini dy dx. Oke, sekarang I ya. Yang I itu adalah y equals akar dari ln x. Nah, aku bisa tulis ulang. Akar itu kan sebenarnya pangkat berapa? Akar itu adalah pangkat setengah ya. Berarti ln x pangkat setengah kan. Nah, kita pakai aturan rantai lagi ya. dy dx itu pangkatnya turun ke depan ya. Pindah ke depan maksudnya. Nanti dikurang 1 gitu. Berarti ln x ini setengah min 1 gitu. Dikali turunannya si ln x. Maka nanti dapatnya ini ya, dy dx 1 per 2 dikali akar ln x ya. Setengah kurang 1 kan min setengah ya, berarti ke bawah dia. Dikali 1 per
X. Kita rapiin, nanti dapatnya 1/2x akar ln X. Oke. Sekarang soal yang J. Ya. Nah, yang J itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 ln 3 min 2X. Nah, sekarang ini kita pakai aturan perkalian ya, atau product rule ya. Kalau kalian pernah dengar, itu adalah dy dx. Product rule itu kan yang ini loh, UV itu. Ini si X ini adalah si U-nya, dan yang ln-nya ini adalah V gitu. Nah, berarti kalau aturan perkalian itu adalah U aksen V ditambah UV aksen kan. Ya udah, kita turunin aja dulu si X pangkat 3-nya. Berarti nanti jadinya 3X kuadrat kita kali ln 3 min 2X ditambah UV aksen ya. Berarti X pangkat 3 dikali turunannya si ln 3 min 2X. Berarti 1/3 min 2X dikali turunannya 3 min 2X. Nah, ini adalah turunan si ln ini tadi. Ya, kenapa bisa ada turunan lagi? Karena aturan rantai gitu ya. Lagi-lagi chain rule gitu. Oke, kita rapiin aja. 3x kuadrat ln 3 min 2x ditambah, actually ini bakal dikurang ya, minus 2x pangkat 3/3 min 2x. Ya, karena turunan 3 min 2x itu adalah 2 gitu ya. Oke. So, this is the answer, dy dx. Oke. Oke, sekarang yang K. K di sini, Y sama dengan X dikali ln 2X kuadrat min X yang dipangkatin 3. Nah, kelihatannya agak ribet, tapi sebenarnya biasa aja. Kita bisa pakai ini lagi ya, aturan yang ini, UV ini berarti dy dx turunannya X adalah 1 kan. Berarti aku nggak usah tulis ya, atau tulis aja deh, 1 dikali ini si ln ini 2x kuadrat min x yang dipangkati 3 ditambah, nah sekarang turunannya si ln ini x dikali, nah ini pakai aturan rantai lagi ya. Oke, 3-nya nanti pindah ke depan sini. Oke, dikali 3, ini masih dalam kurung, ln 2x kuadrat min x, nah pangkatnya kurang 1 berarti kuadrat ya. Sekarang turunan yang ada di dalamnya itu adalah ln 2x kuadrat min x. Oke, ini double chain rule ya. Oke, kita lanjut di bawahnya dy dx. Berarti ini tetap aja ln 2x kuadrat min x ditambah ya 3x ln 2x kuadrat min x yang dikuadratin. Sekarang turunannya sih ini nih, dan ini berarti nanti jadinya 1/2x kuadrat min x dikali turunannya lagi. Nah, chain rule lagi ya, si 2x kuadrat min x. Oke, nah udah ini step terakhir nih. Atau belum ya, nggak tahu deh, kita lihat aja. Berarti ln 2x kuadrat, ini pangkat 3 ya, pangkat ini min x pangkat 3 jangan lupa, plus, oke, berarti turunannya ini
ya, turunannya adalah 4x min 1. Berarti nanti jadinya 3x kali 4x min 1 per 2x kuadrat min x kita kali dengan ln 2x kuadrat min x yang dikuadratin. Oke, sebenarnya sampai sini udah bener ya harusnya ya. Tapi kalau mau lebih rapi lagi gitu ya, kita bisa faktorin ya. Berarti nanti jadinya ln 2x kuadrat min x ya, ditambah, nah ini bisa kita kali ke dalam nih ya, ini bisa kita kali ke dalam. Oke, berarti nanti jadinya 12x kuadrat min 3x per 2x kuadrat min x, kita kali ini semua dikali dengan si ln ini ya, 2x kuadrat min x yang dikuadratin. Oke, di sini aku faktorin si ln-nya ini tadi ya, karena dia kan di sini sama ya, di sini ada yang pangkat 3, di sini ada yang kuadrat gitu. So ya, jawabannya ini panjang ya. Ya. Oke, next kita ke L ya sekarang ya, sampai lupa kok. L itu adalah Y sama dengan ln nilai mutlak dari tan X. Oke, kita ketemu lagi sama nilai mutlak. Mungkin aku jelasin sedikit kenapa mutlak ya, singkat aja. Jadi nilai dari logaritma itu ya, argumen tuh yang di dalam ini ya, ada sebutan argumen itu. Dia itu harus lebih besar dari 0 gitu. Karena logaritma, kalau kalian masukin di kalkulator log 0 atau ln 0, itu dia hasilnya tidak terdefinisi ya. Nah, karena nilai dari tan X ini tuh dia bisa dari 0 sampai tak hingga atau negatif tak hingga sampai 0 gitu ya. Makanya dia di sini dikasih tanda mutlak supaya dia itu harus lebih besar dari 0 nilainya. Karena kan tan X itu range lagi. Oh ya, range-nya itu bisa min tak hingga sampai tak hingga kan. Makanya dikasih tanda mutlak. Sebenarnya domain dari di sini itu dia lebih besar dari 0 gitu. Tan X itu domainnya lebih besar dari 0. Karena dia mengikuti si ln-nya ini. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Mungkin nanti aku bikin video sendiri lah pembahasan tentang si ln ini. But ya, balik lagi. dy dx-nya adalah turunannya 1 per tan X ya. Tan X dikali turunan si tan X. Simpel aja. Nah, sekarang berarti ini 1 per tan X, turunannya dari tan X apa? Ada yang ingat ya? Ya betul, secant kuadrat X. Secant kuadrat itu apa sih? Dia itu adalah 1 per cos kuadrat ya. Berarti kan 1 per tan X ini kan sama aja kayak cos X per sin X. Ya kan? Bener nggak? Karena kan tan X itu kan sin per cos. Berarti kalau 1 per tan ya cos per sin gitu ya. Dikali 1 per cos X yang dikuadratin. Oke? Secant kuadrat kan 1 per cos. Dikuadratin. Oke, berarti cosnya bisa kita saling coret gitu. Berarti nanti dapatnya dy dx itu adalah 1 per sin X dikali cos X, atau sama aja kayak cosecant X kali secant X. Sebenarnya kalau sampai sini tadi udah bener ya, nggak masalah jawabannya kayak gini. Tapi kalau mau di lebih simpel apa ya, lebih sederhana gitu, nggak juga sih, sama aja sih sebenarnya, preferensi aja sih. Oke, lanjut ke yang M. M di sini itu adalah Y sama dengan X kuadrat
per 1 plus ln x. Nah, sekarang di sini kita pakai aturan yang pembagian tentang turunan. Atau bahasa Inggrisnya biasa dikenal quotient rule ya. Itu adalah kalau ada U per V, nanti jadinya U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat, oke? Karena di sini nanti dy dx itu, nah turunannya si U ini adalah si x kuadratnya ya, berarti turunannya 2x dikali 1 plus ln x ya, kurang x kuadrat, turunan si 1 plus ln x itu adalah 1 per x ya kan? Karena kan 1 kalau diturunin 0, turunan ln x ya 1 per x gitu. Per, nah ini 1 plus ln x dikuadratin. Sekarang kita tinggal sederhanain aja nih, dy dx. Ini kalau mau dikali ke dalam juga boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Di sini aku nggak usah, jadi 2x 1 plus ln x dikurang x kuadrat dikali 1 per x, itu adalah x ya, per 1 plus ln x yang dikuadratin. Oke, di sini kalian mau faktorin atau dibiarin gini aja, udah nggak apa-apa, udah benar jawabannya. Oke, kita soal terakhir ya, yang n. Nah, n di sini y sama dengan ln nilai mutlak dari 1 min cos px per 1 plus cos px. Oke. Ya, bentuknya aneh ya. Tapi konsepnya sama aja. Oke, jadi 1 dy dx itu adalah, actually di sini supaya kita mudah ya sebenarnya, ada yang namanya identitas trigono ya. Kalian pasti pernah dengar lah ya. Kalau kita perhatiin di sini ada satu yang mengikuti identitas trigonometri, itu adalah 1 min cos px ini. Yang mana identitasnya itu, oke aku kasih tanda di sini ya. 1 min cos px itu sama aja kayak 1 dikurang cos, ini aku mau mengikuti ke bentuk identitasnya ya. Jadi kan ini nilainya nggak berubah ya. Px per 2 kalau dikali 2 ya sama aja kayak px kan. Nah, jadi di sini nanti bisa kita apa ya namanya? Kita pecah lagi gitu. Jadinya 1 dikurang ini dalam kurung cos kuadrat px per 2 dikurang sin kuadrat px per 2. Oke. Ini kalian bisa cari di Google ya, identitas yang mana yang kupakai. Nah, sekarang kalau notice ya, ini itu sama aja kayak 1 dikurang apa namanya? Ya udah, ini kita distribusikan aja ya. Px per 2 ini jadinya ditambah ya kan, sin kuadrat px per 2. Nah, di sini kita udah dapat nih identitas yang ini nih, 1 min cos kuadrat px per 2 itu nilainya sama aja kayak sin kuadrat px per 2. Nah, ditambah sin kuadrat px per 2. Jadi, ini tuh identitas trigono ya. Nilainya tuh bakal sama kayak yang ini.
maka nanti dapatnya 2 sin kuadrat px per 2. Oke. Sekarang ada lagi identitas. Nah, ini kita mau ubah lagi yang ini. Yang mana caranya itu sama kayak yang ini, yang atas ini. Jadi kalau dia plus cos px, nanti dia bakal menghasilkan 2 cos kuadrat ya. 2 cos kuadrat px per 2. Nah, oke, identitasnya tuh kayak gini. Nih, aku udah habis cari gambar di Google. Nah, kalian bisa lihat identitas yang aku pakai itu yang ini aja gitu, apa-apa aja. Oke, kita nggak bakal terlalu banyak bahas tentang identitas trigono karena bukan materinya ya. Jadi, karena kita udah dapat identitasnya ini, berarti kita bisa ubah nih nilai y-nya tadi. Y itu sama aja kayak ln nilai mutlak dari berarti 2 sin kuadrat px per 2 per 2 cos kuadrat px per 2. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Coret. Nanti jadinya y sama dengan ln nilai mutlak dari tan kuadrat px per 2. Oke. So, yaudah kita turunin aja ya. dy dx itu sama aja kayak 1 per tan kuadrat px per 2, sorry. Dikali turunannya si tan kuadrat ini, ddx tan kuadrat px per 2. Oke. Nah, turunannya tan kuadrat px per 2 itu, ini mungkin aku tulis biar lebih rapi, ini jadinya kotangan ya. 1 per tan itu kan berarti kotangan. Itu adalah px per 2, kita kali turunannya 2 dikali tan px per 2, ya kan? Turunan rantai gitu. Dikali turunannya si tan px per 2 itu adalah, kayak aku tulis lagi mungkin ya, ddx. Nah, ini tan px per 2, oke. Ya, agak ribet sih emang yang ini. Kotangan kuadrat px per 2, oke. Dikali 2 tan px per 2, dalam kurung jangan lupa, dikali px per 2 nya kita turunin, atau nggak usah deh, turunin tan itu apa, sekan kuadrat kan, sekan kuadrat px per 2 kali, nah turunan si px per 2 itu kan pi per 2 ya, pi per 2 ya kan, karena kan pi sama 2 ini itu adalah konstanta gitu, jadi sama aja kayak turunannya si x berapa gitu ya kan, pi per 2 gitu. Nah, udah, sekarang kita bisa sederhanain ini pi lagi 2 ya. Ini 2 bisa kita coret. Oke. Nah, tan sama kotangan itu kan, tadi ingat kotangan itu adalah 1 per tan. Berarti ini bisa kita coret juga ini, tan sama ini kotangan tadi. Dapatnya berarti kotangan px per 2 dikali dengan ini, berarti pi tadi di depan ya, kali dengan sekan kuadrat px per 2. Atau kalau kalian ingat di soal sebelumnya tadi, kan kita udah dapat bentuk ini ya, kotangan dikali sekan kuadrat yang 1 per tan tadi. Dapatnya adalah kosekan sekan ya. Berarti ini sama aja kayak pi dikali kosekan px per 2 dikali sekan
Px per 2. Nah udah, ini jawabannya di dx nya. So ya, mungkin kalian udah notice ya, makin ke bawah soalnya makin ribet gitu, kayak makin banyak aturan rantainya. Tapi ya konsepnya sama aja sih sebenarnya, gitu-gitu aja. Oke, jadi mungkin aku tandain kali ini jawabannya. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya. Kita satu nomor aja, ya satu nomor ya, nomor 8 doang gitu. But ya, kita udah belajar sebenarnya mengulang aja sih konsep aturan rantai sama kayak aturan perkalian sama pembagian. Mungkin yang baru ya turunan si len-nya ini gitu ya kan. Karena memang babnya ini tuh fungsi transenden dan logaritma gitu ya. Logaritma natural itu fungsi transenden sih. Ya. Oke, mungkin itu aja kali ya di video ini. Mungkin aku ada salah tadi, tapi aku cukup yakinnya jawabannya ini udah benar gitu ya, semoga. Jadi ya mungkin eh, bisa jadi referensi aja kali ya video pengerjaan ini. Kalian coba sendiri ngerjain gitu. Siapa tahu dapat hasil yang beda. Kalau ada beda gitu bisa kalian komen atau DM aku di Instagram gitu. Bilang kalau ada yang salah. Eh, Oke, mungkin itu aja kali ya. Mungkin next video aku bakal lanjut bahas yang integral atau mungkin aku bakal bikin penjelasan tentang si apa ya, turunan bulan ini dan kawan-kawannya. Tapi ya tergantung mood sih. Ya, mungkin itu aja kali ya di video ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Semoga bisa membantu kalian. Dan ya, see you in the next video. Bye-bye.